Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Sion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Sion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Atas supaya ia yang mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan menggosokkannya ke atas pendamaian di bagian upah, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya, tadi kita baca tentang bagaimana kambing domba itu toh. Jadi dia bawa pertama terus dia bawa kepada kambing dulu ya Bapak Ibu. Makanya kambing punya kepala itu
Siapa yang suka kambing? Kalau ada kambing di rumah, Bapak Ibu pilih kambing kah domba? Pilih dulu. Kambing kah domba? Perjanjian. Tuhan bilang sama Musa apa? Musa, tua muda besar kecil semua sunat mereka semua. Jadi besar kecil sunat, kulit katanya dibuang lalu mereka masuk, karena itu sebagai tanda perjanjian. Musa pun waktu itu belum disunat, waktu dia masih bayi ya. Jadi Musa harus dilakukan sunat ketika apa Bapak Ibu? Ketika dia tertidur, Tuhan memilih dia untuk kau pergi ke Mesir, bebaskan bangsa Israel. Waktu itu Musa belum disunat. Lalu dia punya istri bilang sama Musa, ini bahaya karena Tuhan buka istri punya mata, Sipora namanya istri dia kan. Tuhan buka dia punya mata, baru Tuhan melihatkan dia bahwa Tuhan datang dengan pedang untuk membunuh Musa. Lalu Sipora bilang apa? Tuhan jangan, karena saya harus menyelamatkan Musa harus menyelamatkan bangsa Israel. Dia pikir ya dia punya anak laki-laki yang masih tidur tuh si siapa tuh yang kemarin kita belajar Gersom dan Eliezer ya, dia punya nama Gersom dan Eliezer. Si Gersom itu anak sulung. Jadi Gersom itu yang dia sedang tidur, istrinya datang potong kulit katanya ya, dia punya burung punya ujung kulit itu baru darah itu yang ditempel ke dahinya Musa sehingga Musa bebas dari kematian. Lalu Tuhan bilang darah dari kau punya anak sulung itu yang akan menjadi perjanjian ya. Akhirnya Musa dibebaskan dari tuntutan. Ini Musa hampir dibunuh mati tapi istrinya memang pekat ya Bapak Ibu. Kita belajar ini terlalu dalam Alkitab ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Musa dengan harus berjuang keras membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan air mata dan emosi. Tapi Tuhan bilang sama Musa dengan Harun, bangsa Israel punya dosa itu bawa ke kami. Angkat tangan, taruh tangan, baru akan dosa Israel semua ke situ. Baru pergi bawa satu orang, pilih orang yang tepat. Orang itu dia pergi ke padang gurun, dia lepaskan setan itu ke sana dengan dia punya dosa-dosa bangsa Israel. Itu dilakukan setiap tahun selama 40 tahun ya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada bintang yang bukan seperti bintang ini, itu kalau dibalik jadinya bintang apa? Bintang 5, itu kepala kambing ya. Makanya bintang itu berbeda, nanti kita akan belajar di kita punya Bible study di mes supaya pakai gambaran kita bisa paham semua toh kenapa harus saya begini begitu ya. Jadi makanya kambing boleh dimakan tapi kepalanya jangan. Makan kambing untuk penting-penting saja, tapi kambing. Jadi bedanya begini Bapak Ibu, kenapa harus sampai kepada kambing? Karena kambing itu satu hewan yang tidak sama seperti domba. Kambing tidak mengenal suara tuannya. Ya, jadi waktu dia punya Tuhan bilang gini, sini, mari ambil makanan yang sana itu rumputnya segar. Kambing tidak akan ikut, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Yang satu bikin batu di lubang sana, dia tidak akan dengar. Tapi kalau domba, satu kali tuannya bilang, masih gue begitu saja mereka tahu, Bapak panggil kita. Langsung mereka bikin barisan, biar tuannya. Sampai langsung tuannya bilang, silakan makan, ini rumput yang hijau. Makan, mereka makan, terus mereka akan jauh dari dia petuan, tidak? Dia punya Tuhan duduk di situ, kambing akan duduk di situ bikin kelompok baru macam dia petuan sedang mengajar mereka. Tapi kalau itu domba, kalau kambing dia naik pohon bisa sampai pohon, dia kan suka dengan daun nangka ya. Dia suka sampai dia bisa panjat ke atas. Dia punya Tuhan bilang, turun, dia akan turun. Dia akan turun itu hewan yang paling kacau balau ya. Makanya Tuhan bilang, yang tidak taat model itu bawa masuk dosa Israel ke dia kepala, biar tambah kacau dia di situ. Ya, jadi Bapak Ibu, kambing punya kepala yang tidak baik. Jadi kalau pegang bintang 5 tuh nanti dia terbolak-balik begini. Kalau setan sekarang kan pakai dia jurusan ini. Kalau nanti kita belajar terlalu dalam juga bintang ini dengan bintang setan itu ya. Jadi jangan senang kalau anak-anak baca kitab orang Papua pegang kitab dia panjang dari bintang itu. Orang kan banyak mati, semakin hari semakin kita mati, semakin bintang ini terbolak-balik. Karena kepala kambing yang kita bawa dosa manusia di dalam situ. Ya, tapi kalau kita pegang panji ini, kita bintangnya sempurna. Bintang yang bermata 7, warna 5 yang berapa tidak bilang apa. Itu bintang yang bermata 7 itu ini sudah. Jadi pegangnya bintang ini, baru nanti yang lain-lain baru Tuhan akan sempurnakan pelan-pelan ya. Jadi kita tidak boleh percaya kepada kambing-kambingnya. Jadi orang yang sebelah sana dia suka kambing, kita suka domba. Dan akan terpisah. Tuhan bilang, aku akan datang dan memisahkan kambing dan domba. Jadi yang rombongan domba silakan sebelah dan rombongan kambing juga sebelah. Jadi pilihannya ada di kita, mau ikut yang kambing kan mau domba.
belajar tuh ini tadi sahabat itu saya bilang ini luar biasa ini teman-teman ini dia catat betul. Kambing ini dipakai untuk dosa-dosa yang semua masuk di situ. Baru kenapa kita harus pegang pitanya? Ada kepala kambing di situ lagi ya. Saya tidak bikin, jadi nanti satu kali kita bikin baru kita belajar di rumah pakai gambaran tuh supaya oh bapak ibu semua ternyata dia gambar ini maksudnya ini ya. Kenapa pisang daun ini kita pegang-pegang apa gitu kita harus belajar ya. Jadi ngerti ya. Itu tadi ayat berapa yang kita belajar tentang kambing-kambing ya. Dibawa ke ayat 21, coba kita lihat dulu. Apa bunyinya? Yang tadi ada dibuang ke siapa dia punya nama itu? Iya itu. Ah itu. Tetapi kambing jantan yang ayat 10 dulu ya. Ayat saya baca dari ayat 6 Bapak Ibu, dari Imamat 16 ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ayat 7. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 8. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Jadi ada dua kambing yang dibawa, satu lembu dan satu kambing ya. Jadi dua yang dibawa di hadapan Tuhan, yang satu harus bagi Tuhan, yang satu harus bagi Azazel. Ya Bapak Ibu. Jadi Azazel itu dewa yang menguasai padang gurun sana ya. Ayat 9, lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Jadi ada dua kambing, jadi kambing yang satu yang sebagai penghapus dosa akan dipotong untuk dibakar sebagai penghapus dosa bagi bangsa Israel. Tetapi yang satunya akan didoakan di kepalanya, lalu dosa-dosa Israel itu akan masuk ke dalam kepala kambing yang satu itu dan akan dibawa oleh satu orang yang terpilih ya, satu orang terpilih untuk dibawa ke mana? Ke padang gurun ya, harus ya ayat 10 kita baca. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah dilemparkan ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel di padang gurun. Jadi ini ada dewa setan sama tiga ya. Jadi dosa-dosa dibawa ke Azazel ya. Harun harus mempersembahkan lembu jantan untuk menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian. Jadi dia menghapus dia punya dosa, minta pengampunan di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak saya pernah cerita toh, antara Tuhan dengan Musa dengan Harun itu jaraknya tidak bisa jauh. Apalagi Musa akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Musa bersuara itu yang nanti ke Harun, baru Harun yang akan mempersembahkan korban. Ini Harun tidak boleh masuk sampai ke tempat kudus. Berarti hanya Musa saja yang bisa. Dan Musa pun tidak melihat Tuhan ke muka ya. Jadi pada waktu Tuhan mengizinkan Harun untuk masuk ke dalam, itu di luar itu dia panana bilang, Bapak kau harus keluar dengan selamat karena memang benar-benar. Jadi Harun ini dituntut untuk tidak boleh berbuat dosa. Bisakah tidak kita berbuat dosa? Aduh, marah orang saja sudah di sini bilang kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka kau yang begini, kau yang begitu, kau yang pergi-pergi ya. Ini sekarang model sekarang kan sudah mulai toh seperti Sodom dan Gomora. Jadi teman-teman yang kita baca itu sangat ngeri Bapak Ibu. Sekarang laki-laki dengan laki-laki bisa kawin, perempuan yang perempuan bisa kawin. Kayak begitu tuh ya, berdua-dua masukkan ke kepala kambing baru bodoh gimana kan? Ya. Terus tidak boleh laki-laki pergi ambil binatang lagi baru berkelamin. Perempuan pun tidak boleh pergi berkelamin di sana. Itu sangat tidak boleh. Tuhan bilang mereka harus apa? Dihukum mati. Itu dosa-dosa yang terlalu berat-berat model begitu tuh yang harus bawa ke hadapan Tuhan supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tetapi bangsa Israel pun akan ditapis oleh Tuhan. Yang benar-benar takut akan Tuhan akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi tidak semua dari bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ya. Itu artinya tidak semua orang Papua juga akan pulang ke Sion Yerusalem Israel. Yang memang benar-benar kita ditapis yang akan pulang ke Sion Yerusalem Israel. Yang kacau balau, yang pokoknya bikin gerakan yang kayak tadi dalam firman Tuhan ini kok mati saya. Akan tapis saja bodoh-bodoh begitu ya, tidak boleh. Karena sekarang di zaman sekarang kita sudah dikasih pembaruan, tadi kita baca dari Galatia itu luar biasa Tuhan buat melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia apa namanya? Menyederhanakan perjanjian Tuhan. Karena dia pergi pelayan, dia kan rasul bagi bangsa-bangsa apa?
bangsa-bangsa apa? Non Yahudi ya. Rasul Paulus adalah nabi bagi bangsa non Yahudi. Tapi bagi bangsa Yahudi itu kok tidak pilih mereka lagi yang lain. Tapi khusus untuk nabi yang namanya kita berjuang mati-matian. Tapi kalau bangsa Israel itu kuat berjuang mati-matian sampai nanti kita tidak apa-apa sama mereka. Karena saya menciptakan kamu untuk satu diri sendiri. Saya menciptakan kamu di seorang untuk kepentingan saya sendiri. Tuhan melakukan itu ya. Diri ya. Tadi Amos kita baca, Amos bilang apa? Bangsa Israel akan ditapis. Dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, tapi bangsa bilang apa? Bangsa Israel tidak akan pernah lenyap. Bangsa apa? Keturunan dari siapa ya? Yakub. Coba kita lihat itu ya. Saya senang tadi saya baca dari pagi dan itu saya bangun sama baca Alkitab. Tapi ya biasa saja. Ali tahu tuh saya orang cengeng, jadi bisa biasa di mana-mana itu benar-benar. Saya orang cengeng, saya lagu apa saja saya karena nangis karena saya rasa menyentuh dalam satu jiwa ya. Jadi rasakan Tuhan, nikmati Tuhan betul dalam. Karena nanti kita sebatas bahasa kita sabar, jadi kita hanya baca-baca dan ya. Tapi Amos berapa itu? Amos berapa? Amos berapa? Amos yang tadi sudah baca, saya baca ya Bapak Ibu bisa baca. Ayat 9. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Itu mengiraikan itu seperti menapis ya. Biasa Bapak Ibu lihat waktu zaman-zaman yang dulu itu kan beras itu kan banyak dia punya kotoran, toh banyak dia punya padi dengan dia punya apa kotoran-kotoran, baru orang harus tapis begini toh, baru kita tiup kotoran-kotoran itu toh gitu toh supaya keluar yang kotorannya, baru yang lainnya tertinggal, yang beratnya tertinggal. Seperti itu ya, Tuhan menapis bangsa Israel ke seluruh permukaan bumi ini ya. Sebab sesungguhnya aku memberikan perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayat, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan